Ini erat kaitannya dengan mobilitas yang dia punya. Kan? Tapi kita juga harus menekankan bahwa chip udah enak banget di meta sekarang. Apalagi dengan banyaknya shield yang bisa digunakan yang membuat battle tuh secara nggak langsung juga harus bermain dengan double caution. Karena kalaupun emang nggak ada instant damage tapi sisinya lumayan gede datang dari RRQ. Iya, so kencangkan sabuk pengaman teman-teman karena kita akan segera masuk ke dalam pertempuran. Dan MDL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to land of down. Masih dengan semangat yang sama untuk menyikapi match kita yang kedua. Pertemuan antara RRQ Sena dengan teman-teman dari Pendekar terpantau. Kali ini ada perbedaan rutinitas dari masing-masing player ya. Di sini Speechless akan dikawal oleh Drew untuk melakukan clearing. Minimal di area bawah, Chips dari Idok mengawali harinya di area bottom lane. Ya, tapi lihat itu Furious Dive yang cukup masif ya. Connect 2 bar HP menghilang dari Jayski dan Dairen sepertinya Gokil. mencoba untuk ke-trigger lebih jauh. Hampir ya, nyaris. Kayaknya agak sedikit terkejut juga dari Jayski. Untung tidak nge-trigger ke area battle spell-nya sih. Ya tapi ngelihat dari emblemnya ya di sini sama-sama menggunakan Festival of Blood dari segi explainernya yang memungkinkan untuk ini lebih bakalan ke arah sustain plus damage sih, apalagi dengan Little Ignition ya yang diamankan oleh Jayski. Jadi aku bener-bener cukup tertarik juga melihat bagaimana Conclusive Blast, Tenacity dan juga Vitality yang diamankan oleh Drew bakalan membayang time waktu bakal seberapa lama gitu loh ke arah teman-teman dari Pendekar. Mengingat bahwa untuk di awal-awal ya RRQ Sena nggak punya modal damage yang cukup lah untuk bisa nge-meltdown arah frontline. Betul sih, karena ini bakal ada prolong team fight. Namun Ya betul. Ya, terjepit dengan heavy spin sepertinya Rina. Gak bisa diselamatkan. First blood dipegang oleh Dairen. yes, permainan seru yang dijawab oleh RRQ Sena dengan tertumbangkannya sosok jungler di area bottom lane. Kembali terjadi pertikaian. Jayski dipaksa dengan flicker dikeluarkan. Masalahnya Rinsia juga memberikan vision di bagian belakang. Dan lihat, terpaksa untuk recall. Nyaris ya, nyaris saja tumbang di area sisi bawah menjadi korban selanjutnya. Tapi nampaknya teman-teman Pendekar mengalami kerugian yang cukup signifikan atas satu member yang hilang tanpa kompensasi. Karena kembali lagi dengan apa yang dikatakan oleh GP juga, dengan bermain ke arah long term team fight. Yang dicari untuk sekarang adalah sebanyak waktu yang bisa diambil, berarti makin besar juga cacat. Tercuri oleh Rina dan juga Minion Fury. Membalikan semua keadaan dengan 3 member yang hilang dengan double kill di tangan Jayski. Wow, terlalu berapi-api yang membuat akhirnya RRQ Sena mereka harus mengalami kerugian bahkan satu buah gerakan di area bawah. Kembali kita lihat gimana reward manipulation Speechless mengunci memang area purple buff. Masalahnya Rina terlalu dalam dan dia pun gak bisa escape. Ini apa yang terjadi karena memang terlalu banyak darah. Lagi-lagi double kill dikantongi oleh RRQ Sena. Unexpected move sih, jual beli serangan yang cenderung cepat banget terjadi, Ji. Itu bukan jual beli serangan hitungannya sih. Tapi recovery dari RRQ Sena yang Ya. emang terselamatkan dengan Idok yang sudah level 4. Masuk ke dalam sana dan penggunaan Faramis ini udah menjadi satu pick yang bagus banget menurutku. Karena kenapa? Ini udah menjadi salah satu asuransi lah kasarnya. Di saat ada Y-Walk yang dikeluarkan oleh Idok, ada hero-hero seperti Yif, itu masih bisa diprotek dengan aman. Dan itu works banget. Dan rugian loh untuk teman-teman dari Pendekar. Jujur ya, ini berdarah-darah banget loh. Iya. 2 menit awal, 6 total point kill. Wow. Ini beda banget sama match yang sebelumnya ya. Awal tuh cenderung slow but sure banget temponya. Tapi berbeda untuk match kali ini. Tempur adu mekanik juga terus diupayakan setelah mereka berhasil unlock skill yang keempat. Dan kembali tenang sebetulnya ya. Bagaimana kedua belah jungler diberikan space lagi untuk berfokus terhadap jungle patternnya. Dan Speechless masih terus membuat kita speechless. Posisi dia untuk kasih backup sih boleh-boleh sih. Iya, dan untuk sekarang sih backupan dari RRQ Sena ya. Itu bener-bener full banget ke arah bottom lane. Karena menurutku ini lebih ke arah teori ambil turtle. Turtle dari tadi selalu di arah bottom lane. Yang ngebuat akhirnya RRQ Sena, khususnya menurutku ya Idok sih. Ini bener-bener membantu banget Dairen. Ya, tapi lihat shortcut! Surprise! Begitu cepat untuk mengeliminasi Rina ketiga kalinya. Oh my god, Rina mendapati tamu yang tak diundang ya. Cukup meriah tadi gerombolan yang dibawa buat satu permain untuk nothing. Minimal Jayski coba untuk beradu mekanik di area bawah. Untuk menyikapi turtle yang udah mulai muncul. Ini cukup keras banget di pertemuan antara XP lane. Mindset udah mulai harus berubah sih. Kalau udah ngeliat Chip, hitungannya bilang aja Chip itu bawa tim. Udah hitungannya 5 orang gitu, jangan dideketin. Karena sekalinya masuk ya kayak gitu hasilnya. Ya, Black Dragon form Mas Dairen di bagian belakang Drew. Masih sempat ke-trigger flickernya meskipun dirinya pun tertangkap. Ada reward manipulation yang diaktifkan. Masalahnya knockout strike. Jayski hampir saja mempick off Dairen juga. Masih bisa escape dan Jayski dipaksakan untuk flicker defensif. Ya, Snedrel yang tidak bisa mengcover Idok.
membuat akhirnya Roamer ditukar dengan adanya Roamer. Perbedaan kuantitas tidak membuat Rine gentar, setup di area turtle-nya pun langsung dibuka Coji. Iya, dengan setup turtle yang sangat-sangat dibuka lebar oleh pendekar. Ini ngebuat akhirnya team fight demi team fight itu cuma goal swing aja. Masih belum ada clear winner siapa, tapi untuk di turtle kedua, Yap, tapi kali ini kembali Retributions yang sangat on point dari Rine. Membuka pertikaian dengan Idok yang maju dengan crash course-nya, tapi langsung kembali disengage. Ya, disengage menjadi keputusan yang bijak bagi keduanya. Tidak begitu ready, tapi di area top lane nampaknya ada satu gerakan 1v2 situation. Yap, why walk dan juga shortcut memang sempat dibuka. Untungnya flicker masih available untuk botol menghindar. Dan sekarang berpengaruh banget ya. Iya. Dari shortcut yang jaraknya dekat, itu tiba-tiba bisa langsung muncul banyak member dari chip. cepet banget malah. Cepet sekilat Masalahnya itu. Iya, namun kalau kita compare untuk di area lain ya, pergerakan dari Toy dan juga Battle ini seakan-akan pelan-pelan. Battle tuh dapetin groundingnya dia. Gitu loh, apalagi dengan untuk early itemnya itu langsung ngambil ke arah Stallion Side baru bikin sepatu ke arah Magic Shoes. Sementara kalau kita ngeliat ke arah Roger, basic attack speednya udah kencang. Namun bobot dari per basic attack-nya itu masih belum kelihatan dengan mungkin bisa diisi dengan DHS. Iya sih, dan di sini Battle maksimalin kekurangan dari pengurangan HP Roger itu tadi yang ngebuat dia bisa terus kasih pressure ke area sosok Toy. Tapi again di sini Toy juga konsisten banget untuk bisa jaga posisinya, sehingga dari sela-sela tim fight yang terjadi keras di area Turtle, keduanya ini sama-sama punya safety first yang baik banget di area top lane. Ya, dan jujur 6 menit game berjalan, ini hampir nggak ada perbedaan gold sama sekali loh. Iya. Jadi saling Cool. beradu, team fight terus terjadi, point kill diambil satu sama lain. Tapi ya masih nggak ada perbedaan. Betul, masih equal dari kedua belah tim. Sama-sama punya titik manis untuk bisa nge-solve apa yang terjadi dari problem yang dibuat untuk kedua belah tim. Dan kali ini temponya udah mulai diturunin lagi sebetulnya ya. Belum ada gerakan-gerakan yang merugikan satu sama lain. Coy. Bakalan ada, tapi bukan dari pendekar, dari chip. Justru itu Simpel, ya. simpel aja ya. Kalau misalkan dari Idoknya udah mulai dapetin lagi satu persatu momentumnya. Karena ngelihat dari pendekar, mereka juga mau bermain safety gitu loh. Betul. Mereka bermain di bawah dari daerah-daerah mereka. Nggak mau lebih dikit, karena ya kejadiannya kayak tadi kan. Kena ke arah Rine sekali, langsung tumbang. 3 kali udah tumbang Rine-nya sejauh 7 menit game berjalan. Repetitive move yang harus bisa dibaca teridok. Ya ini Idok dalam bahaya ya. Tinju maut dari Jayski membuat Idok kayaknya nggak bisa kontes untuk Turtle. Yang ketiga meskipun Black Dragon Form Mice Dyran terbang di udara heavy spin. Dan yang berhasil mendapatkannya adalah seorang Rinsya. Pertempuran terus terjadi. Ada yang ngejar melindungi. Masalahnya Drew nggak bisa selamat di dalam area reward malnutrition. 2 member terjebak meskipun double kill. By Battle, triple kill untuk Battle. Rinsya melarikan diri. Oh my god, Battle mengamuk di area River yang mampu untuk menumbangkan 3 member sekaligus. Hanya untuk satu pemain, pertukaran yang tidak cukup adil untuk anak-anak RRQ Sena. Karena di sini Speechless-nya udah nggak kesutu sama sekali sih. Dengan dia yang tetap menerima damage apapun yang dimasukkan oleh teman-teman dari RRQ Sena. Dia tetap membuka warungnya. Dia membuka real world manipulation untuk memaksimalkan damage output dan juga zoning out power dari pendekar. Ini yang akhirnya ngebuat Battle itu punya targeting yang cukup enak. Apalagi ingat, XP lane-nya Jayski menggunakan Pakito di mana knockout strike bisa mendorong kembali teman-teman RRQ ke dalam real world manipulation. Iya betul, mobilitasnya cepat banget sehingga kebutuhan teman-teman pendekar akan Jayski untuk teamfight dipenuhi. Begitupun juga kebutuhan sosok Jayski untuk nge-manage karya lane-nya pun berhasil di-manage. Satu turret tadi berhasil dihancurkan lagi. Iya, kita bisa melihat untuk dari segi replaynya ya. Ini tim yang awal dipegang banget oleh teman-teman dari RRQ Sena. Apalagi dengan sisi-sisinya, cuman Idok, Rinsya, iya, Stoy, semuanya masuk ke dalam domisili dari real world manipulation. Yang akhirnya damage pokoknya dari Yves, damage finishernya dari Harith. Ya masalahnya sekarang kita lihat adanya member yang terpick off Rine. Berhasil dieksekusi dengan adanya shortcut yang dibuka oleh Idok. Dan dengan gak adanya Rine, ini sebenarnya RRQ bisa memberikan pressure lebih ke arah top lane. Berkali-kali Rine selalu jadi target empuk ya, target operasi bulan-bulanan teman-teman dari RRQ Sena. Bahkan hingga dengan harus 4 kali terpick off loh. Berkat pergerakan dari sosok Idok dari awal bahkan. Ya bahkan kalau kita ngomongin Idok ya di sini dia hampir punya 100% kill participation. Namun pergerakan dari Jens. Siap menjepit dengan heavy spin karena Drew dan seperti bakal di all in dan dipanis sudah. Drew-nya hilang. RRQ mereka punya chance mendapatkan tier 2 turret bagian atas. Sementara itu Jayski, adanya Shadow Stampede menarik Jayski kembali dan masih bisa selamat. Yes, RRQ Sena kembali memegang kendali perlahan tapi pasti bagaimana inner target hilang tanpa adanya Lord. Dan satu objektif Lord kini sudah mulai mereka poking, bahkan Rine
memberanikan diri maju. Wow, damage terlalu masif dan Rins gak bisa diselamatkan. Kali ini memang Lordnya tersisa 11.000 HP. Mampukah RRQ sana memegang kendali karena reward manipulations dibalaskan dengan Netherrealm, tapi Black Dragon Form, Mas Dairon di bagian belakang dan Lord untuk Ian. Bahkan Dairon mengejar Spectres, dua member hilang. Bottle mampukah dia selamat Minoan Fury untuk defensif diaktifkan. Damage eksplosif yang dikeluarkan oleh seorang Toy mampu untuk melebur dan bahkan pick off karya dua pemain dan bahkan Ians. Ini kayaknya nggak bisa diselamatkan kembali. Jayski mencoba 1v2. Ia mati selamat, bahkan dia menjadi korban ketiga untuk pendekar. One last hit tapi masih bisa disustain dengan baik, Choji. Iya, melihat dengan adanya team fight yang sangat rapi datang dari RRQ Sena ya, bahkan mereka benar-benar nunggu banget momen di mana real world preparation dibuka dulu, baru adanya Netherrealm yang bisa di pop up oleh Rinsha. Menurutku itu adalah langkah yang sangat-sangat baik sih, apalagi dengan Dairon yang emang udah ngincer sekarang ke bagian Speechless. Oke, untuk dari Speechless, Renedru udah mulai ketutup, tapi inget battle. Ini udah mulai menjadi sebuah iblis damage. Ya. Dengan 3 kill, 0 death dan juga 2 assist. Dan yang patut Oleh Crystal. diacungi jempol adalah dari kian banyaknya agresivitas yang dibentuk dari kedua belah tim. Ini Battle dan juga Toy sama-sama punya kredibilitas posisi yang baik banget sih. Ya, dan dengan adanya Blood Wings dengan Rinsha akan ada damage burst yang jauh lebih besar dengan Ghostbuster-nya. Tapi memang Lord pertama mampu diatasi dengan mudah oleh pendekar. Lord yang akhirnya bisa dihandle dengan baik. Begitupun juga dengan perlawan dari teman-teman pendekar ya. Yang masih menolak untuk diisolasi sebetulnya di area mereka sendiri. Mereka masih terus coba untuk berusaha karena kontaknya baru 1 turret doang nih dari RRQ yang berhasil mereka tembus. Tapi tetaplah, ini udah kerugian yang cukup besar untuk pendekar ya. Tapi bisa dilihat bahwa kunci kemenangan mereka sih masih ada dengan 8.000 gold. Kembali dengan shortcut di dalam Reward Manipulation tapi di cancel. Minion Fury memang aktif, masalahnya masih ada nyawa cadangan. Netherrealm yang tepat timingnya dari Rinsha. Ian sebenarnya bagian depan dengan heavy spin dibuka. Apresa slot gak mampu menghilangkan nyawa dari Ian. Tapi Jayski, flicker yang gagal, membuat dirinya terpanis. Meskipun Idok menjadi trading di sana. Masalahnya RRQ ini dipaksa untuk disengage. Wow, Jayski, what you doing bro? Dia mau coba untuk fokus ke arah Ian, tapi sayang sekali backupan dari Ian terlalu banyak. Yang ngebuat akhirnya Jayski harus tumbang. Ditukarkan dengan sosok Idok, setidaknya mereka tidak pulang dengan tangan kosong. Ini tuh bener-bener kayak ngelihat permainan gangsing ya. Kanan kiri kayak mereka bakal nge-clash. Berhenti bentar, ntar nge-clash lagi. Dan itu adalah habit yang terus-terusan terjadi. Tapi menurutku sendiri, ini akan menjadi satu hal yang cukup menguntungkan bagi teman-teman dari pendekar. Mengingat bahwa mereka punya late game potensial yang cukup banyak. Pertama, mereka punya split push power. Dengan adanya Pakito, mereka punya battle. Yang dimana untuk Haris sekarang kita udah gak perlu tanyakan lagi seberapa kuat Haris. Banyaknya momen yang bisa dimaksimalkan, namun lihat Marshall Danang yang sudah melambaikan tangannya berarti game akan berlanjut. Ya, dan memang kita lihat juga 12 menit game pertama antara RRQ melawan pendekar. Ini masih cukup stabil, tapi untuk di Lord kedua nanti, apa yang akan terjadi? Oke, 12 menit di pertandingan yang sangat sengit. Kedua belah tim kali ini masih coba untuk berupaya bisa mendapatkan pergerakan yang menguntungkan mereka. Karena Lord yang kedua kali ini udah mulai muncul. Dan RRQ yang sedang memegang kendali perekonomian. Mereka yang akan memulai poking, memancing keributan yang tidak begitu ditinggal diamkan juga nih. Karena udah dipantau sama jungler dari tim pendekar. Iya, dan melihat dengan bagaimana kontes dilakukan oleh RRQ Sena, bahkan portal dibuka. Wow, ini ada Idok yang masuk lewat Y-Walk dan bahkan Idok terlalu dalam. Dengan gak adanya Idok, ini hanya menyisakan 4 player dari RRQ Sena dan yes, pertukarnya memang dengan Lord. Dan harus disengage, berhati-hati. 5 player dari pendekar nggak tinggal diam, mereka mencoba mencari pertukaran. Yes, pengorbanan dari seorang Idok dibayar dengan adanya Lord yang bisa diamankan oleh teman-teman RRQ Sena, tapi dibayar kontan lagi juga dengan adanya turret di area mid lane yang setidaknya bisa disecure oleh pendekar. Iya, apalagi dengan adanya Lord yang sudah berjalan ya di detik 41 ini, sebenarnya ini bisa menjadi salah satu distraction juga untuk nge-push di arah bottom lane ya. Namun, komitnya dari RRQ ke arah top lane. Ya itu udah ngebuka Minion Fury juga dari Drew dan bahkan Heavy Spin mengunci bottle. Masih bisa disengage dan juga melarikan diri. Dengan adanya flicker, masalahnya Mas Dairon datang dari bagian belakang dengan flicker yang dikeluarkan. Dan Shadow Stampede menangkap 2 member dari pendekar. Reward perbedaan gagal dan Speechless masih bisa dihilangkan. Speechless down, pertukaran memang dengan Rinsha tapi gak hanya 1 orang. Jayski pun hilang dan kali ini Lord charge in karena base trap dari pendekar. Bahkan kali ini base-nya sudah mulai ter-rank dan bahkan Lord sudah mulai masuk ke high ground base. Tapi kali ini wipe out untuk RRQ Sena.
Pendekar kehilangan game yang pertama. Wow, intensitas tinggi di game yang pertama dipertontonkan dari anak-anak RRQ Sena yang mampu membuat satu